Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan. Jumpa lagi dengan kami tim pengabdian pada masyarakat atau Abdimas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Perkenalkan, saya Mediani Kris Eka Putri selaku Ketua Tim Abdimas. Pada kegiatan ini, materi akan dibawakan oleh Ibu Grisna Anggadwita dan Bapak Candiwan. Pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi pedagang dan pengelola pasar tradisional ini akan dilaksanakan secara daring mengingat situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Namun, besar harapan kami agar Bapak dan Ibu tetap semangat menimba ilmu dan mempelajari materi yang akan kami sampaikan. Setelah Bapak dan Ibu menyaksikan video ini, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab seputar materi. Oleh karena itu, semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan lancar. Saya mewakili segenap tim Abdimas mengucapkan terima kasih atas waktu dan juga partisipasinya. Semoga ilmu yang akan kami sampaikan membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Ibu Grisna Anggadwita dan Bapak Candiwan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi pedagang dan pengelola pasar tradisional pada kegiatan pengabdian masyarakat 2021. Perkenalkan, saya dengan Grisna Anggadwita, dosen dari Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika atau MBTI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan digital marketing. Oke, apa sih digital marketing itu? Nah, digital marketing atau pemasaran digital merupakan aktivitas promosi, baik itu untuk sebuah brand ataupun produk menggunakan media elektronik atau digital. Ya, jadi segala sesuatu aktivitas yang dilakukan melalui media digital, entah itu melalui media sosial atau media chatting yang menggunakan perangkat elektronik, itu disebut sebagai media digital, ya. Dan ketika kita melakukan aktivitas bisnis, ya, melalui media tersebut dan memasarkan produk kita, itu disebut sebagai digital marketing. Nah, perlu diketahui, apa sih definisi dari marketing? Marketing itu adalah proses memasarkan aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai pada pelanggan. Ya, jadi pada intinya marketing itu adalah proses mengenalkan produk kita kepada konsumen kita. Oke, kemudian berikut ini adalah materi tentang konsep bauran pemasaran. Nah, dalam konsep bauran pemasaran terdapat 4P. Yang pertama adalah produk. Kita harus memahami benar apa sih produk kita. Apa sih spesifikasi dari produk kita? Apa sih kelebihan dari produk kita? Apa nilai tambah dari produk kita? Ya. Kemudian P berikutnya adalah price. Kita sudah harus bisa menentukan harga dari produk yang akan kita tawarkan. Dan ketika kita menentukan sebuah harga, kita harus bisa menganalisis
proses keuangannya, dari mulai HPP-nya atau harga pokok produk, harga jual, harga kompetitor seperti apa, sehingga bisa menjadi perbandingan untuk harga yang akan kita tawarkan kepada pasar. Kemudian P yang ketiga adalah place. Place itu adalah tempat di mana kita akan memasarkan produk kita. Ya, kita sudah harus memiliki target pasar tempat yang akan kita jadikan tempat memasarkan produk kita. Oke, dan yang terakhir adalah promotion. Promotion itu adalah bagaimana cara kita mempromosikan produk kita. Ya, jadi 4P ini merupakan salah satu konsep dari bauran pemasaran. Kemudian, siapa segmen pasar produk kita? Ini juga sangat penting untuk kita ketahui siapa yang akan menjadi konsumen dari produk kita. Oke, beberapa segmen pasar dapat kita lihat yang pertama dari sisi demografis. Demografis bisa dilihat dari sisi usia, berapa usia dari konsumen yang menjadi target pasar kita, kemudian dari jenis kelamin, apakah pasar kita adalah atau konsumen kita adalah laki-laki atau perempuan, karena banyak sekali kita jumpai beberapa usaha yang memang hanya menyasar jenis kelamin tertentu sebagai pasarnya. Ya, kemudian profesinya apa sih untuk konsumen kita? Ya, kemudian status ini bisa jadi status pernikahan ya, karena pasti kebutuhan antara orang yang sudah menikah dan masih single itu akan berbeda. Kemudian suku ya, di Indonesia beragam sekali sukunya ya. Jadi ini juga bisa menjadi target pasar kita ya, segmen pasar kita. Apakah untuk suku Sunda kah, suku Jawa kah, suku Batak kah gitu ya. Dan yang terakhir adalah agama. Kenapa agama masuk? Karena bisa jadi produk yang kita jual itu adalah produk yang terkait suatu keagamaan ya. Misalkan Al-Qur'an. Berarti kan pasar kita adalah umat muslim gitu ya. Itu untuk demografis. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi geografis. Ya, misalkan dari di sini disebutkan lokasi, tempat, negara, pulau, provinsi dan kota. Karena misalkan kita hanya menjual di wilayah Jawa. Ya, atau mungkin kita bisa memperluas wilayah cakupan wilayahnya menjadi Kalimantan atau Sumatera gitu. Dan berikutnya adalah psikografis. Psikografis ini terkait dengan kesukaan, ya, gaya hidup, perilaku, sifat atau kebiasaan dari orang-orang. Ya, ini juga bisa menjadi segmen pasar untuk produk kita. Apa yang disukai, apa yang menjadi gaya hidup, apa yang menjadi perilaku, sifat, dan kebiasaan dari masyarakat, itu bisa menjadi peluang kita untuk menciptakan sebuah produk dan menjadikan mereka segmen pasar kita. Oke, kemudian where do people most regularly access? Ya, jadi kemana sih rata-rata orang secara umum mengakses ya? Nah, saat ini akses dari rumah itu yang paling tinggi. Ya, kita lihat berdasarkan data penggunaan media elektronik, hampir di sini yang paling tinggi adalah home weekday night. Ya, di rumah setiap hari dan pada malam hari. Ya, kalau kita lihat presentasinya mencapai 91% pada tahun 2017. Ya, dan ini trennya hampir meningkat semuanya dari 2015 dan 2017. Ya, dan yang paling terendah adalah akses melalui
internet cafe, dan event concert. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pasar kita, jika kita memasarkan melalui media digital, itu sangat besar. Karena mayoritas orang menggunakan internet setiap hari dan setiap malam. Oke, kemudian, nah di sini ini merupakan data device apa sih yang digunakan untuk mengakses internet, ya, alat apa yang digunakan untuk mengakses internet. Nah, berdasarkan data, smartphone atau handphone merupakan device yang paling tinggi digunakan, ya. Kemudian tablet ini menurun ya penggunaannya. Nah, di sini dapat kita lihat, apalagi kalau kita sekarang lihat ya, hampir setiap orang memiliki smartphone. Ya, hampir setiap orang memiliki handphone. Jadi, itu merupakan pasar yang sangat tinggi ya, dan bisa kita sasar. Nah, kenapa pemasaran melalui digital ini sangat memberikan peluang yang besar bagi kita, ya, karena seperti yang kita lihat dari data sebelumnya bahwa hampir setiap orang, hampir setiap hari mereka mengakses internet gitu ya, mengakses internet, dan media yang digunakan adalah smartphone untuk mengakses internet tersebut. Kemudian di sini ada beberapa aset dalam digital marketing, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan memiliki beberapa aset, atau misalkan lebih baik jika Bapak dan Ibu memiliki secara keseluruhan aset ini, ya. Mulai dari email, mulailah Bapak dan Ibu membuat email, ya, karena saat ini pada era digital ini email merupakan salah satu media komunikasi yang paling efektif, ya. Kemudian mulai create website. Saat ini sudah banyak website yang memberikan layanan gratis, atau misalkan memang memerlukan bantuan, saat ini juga sudah banyak jasa para pembuat website, ya. Kemudian yang berikutnya adalah media sosial. Nah, ini mungkin yang paling mudah sekali Bapak dan Ibu lakukan dengan membuat, menciptakan, meng-create gitu ya media sosial Bapak dan Ibu. Bisa Facebook, kemudian bisa Instagram, bisa Twitter, dan lain-lain, ya. Kemudian ada postingan di blog, ya, dan identitas brand. Nah, mungkin selain ini ya, yang Bapak dan Ibu bisa lakukan adalah masuk ke dalam platform-platform market, platform e-commerce ya, seperti seperti contohnya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Mulailah gunakan platform online tersebut, platform e-commerce tersebut sebagai media pemasaran dari Bapak dan Ibu, dari produk Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya akan dijelaskan cara memulai digital marketing. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pedagang dan pengelola pasar tradisional, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi terkait pengabdian masyarakat, khususnya terkait keusahaan dan digital marketing. Namun saya fokus ke materi digital marketing. Mari kita lihat atau simak
terkait materi digital marketing. Seperti terlihat pada slide ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya share screen dulu, barusan ternyata belum di share screen. Ya. Seperti terlihat pada slide ya, acara pengabdian masyarakat tahun 2021 ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi MBTI ya. Apa itu MBTI? Yaitu Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Acara ini sehubungan dengan pelatihan kewirausahaan dan digital marketing bagi pedagang dan pengelola pasar tradisional. Seperti saya sampaikan tadi, saya akan khusus membahas mengenai digital marketing. Bagaimana cara memulai digital marketing? Pertama-tama, kita harus punya akun bisnis untuk melakukan marketing atau promosi di berbagai platform yang ada di sosmed ya. Biasanya kita pakai yang umum digunakan yaitu email Google. Nah, untuk mendaftar akun bisnis di email Google, Bapak Ibu bisa akses ke https://mail.google.com ya, seperti terlihat oleh Bapak Ibu di bawah ini, di kanan bawah ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke sini. Mungkin bagi sebagian orang sudah terbiasa ya, cuma hanya reminder aja ya. Nah, untuk membuat akun ini Anda masuk ke URL ya tadi, maka akan nulis atau ngetik di URL-nya sesuai yang saya sampaikan tadi. Kemudian di situ di paling bawah ada buat akun, maka klik buat akun. Nanti akan tampil seperti di layar ya. Jadi masukkan nama ya sesuai yang diminta, kemudian email apa yang akan Bapak Ibu pakai ya, kemudian buat sandi, kemudian konfirmasi sandi, dan juga ngisi tahun dan bulan lahir ya. Nah, setelah itu ya ada setelah dimasukkan, Anda juga akan diminta seperti jenis kelamin ya, kemudian juga nomor handphone. Nah, ini mungkin penting juga, nomor handphone kadang-kadang konfirmasi ke nomor handphone. Nah, kalau Anda sudah punya email, mungkin bisa ditulis, bisa tidak ya, ya email Anda saat ini. Kemudian selanjutnya ada tampilan seperti ini ya. Bapak Ibu harus ngisi, buktikan bahwa Anda bukan robot. Nah, ini diklik, kemudian dituliskan angka yang tampil di setelah Anda klik ini, tampil nomor-nomor ya, angka ini. Nah, Bapak Ibu tuliskan nomor tersebut, kemudian lokasinya Indonesia ya. Nah, ini harus kalau lokasi Indonesia, karena nanti ada hubungannya dengan promosi yang terkait dengan lokasi di mana kita berada. Nah, kemudian klik langkah selanjutnya. Setelah Bapak Ibu ngeklik saya menyetujui
persyaratan layanan dan kebijakan privasi Google. Bapak Ibu kalau pengen tahu detail ya bisa diklik, baca aturan-aturannya. Ya kalau mungkin nunggu lama bisa langsung centang langsung langkah selanjutnya. Nah, ini dia akun Bapak Ibu, akun bisnis Bapak Ibu sudah muncul ya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu coba masuk ke Google, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, dengan punya email tersebut, maka Bapak Ibu bisa mendaftar untuk masuk ke platform sosmed yang lain ya, bisa Facebook, Twitter, Google Plus, atau Instagram. Nah, ini contoh akun Instagram di sini ya, yang tengah ini Instagram, nah, ini YouTube, ini Facebook ya. Jadi bisa dilihat ini akun-akun yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan promosi ya. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu udah terbiasa ya kalau biasa menggunakan Instagram, Facebook, atau YouTube ya. Kita mungkin nanti kita fokus bagaimana membuat konten yang bagus di platform sosial media tersebut. Kita mungkin lanjut ke platform yang lain, ada juga mungkin website ya. Nanti mungkin di sosmed Instagram juga bisa mencantumkan URL kita untuk supaya pelanggan tuh bisa masuk ke website kita ya, seperti ini ya. Jadi ini konten website ya yang ada khususnya terkait di sini akun Momoja Wapel ya. Jadi khusus terkait akun Momoja Wapel. Jadi nantinya tuh Bapak Ibu ngupload konten-konten di platform sosmed ini ya, atau di website ya. Nah, mungkin ya nanti detailnya bisa Ibu pelajari ya terkait sosmed itu. Mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu sudah terbiasa dengan sosmed itu ya, terutama Facebook mungkin ya, Instagram mungkin bagi yang lebih anak muda ya bisa juga upload di situ, dan mungkin website. Nah, di sini kami tidak akan men-sharingkan detail terkait sosmed tersebut, cuma bagaimana kita membuat konten yang bagus ya tentang produk kita ya. Jadi step-stepnya seperti apa. Nah, untuk membuat konten pertama-tama supaya pelanggan tahu konten kita, maka harus kita membuat foto terkait produk kita ya. Apa yang harus kita pertimbangkan jika kita melakukan pemotoan produk kita ya. Pertama, siapkan latar belakang yang bagus dan kontras dengan produk kita ya. Mungkin produk Bapak Ibu bisa aja berupa pakaian, atau juga bisa berupa ayam ya, atau daging, kol, dan sebagainya ya. Jadi, nah itu harus latar belakangnya tuh harus bagus dan kontras sehingga orang tertarik untuk melihatnya ya. Nah, yang kedua adalah perhatikan pencahayaan. Pastikan cukup cahaya dan tidak membelakangi cahaya. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu suka selfie-selfie atau foto-foto ya. Kalau cahayanya
tidak baik atau mungkin tidak pas, maka akan blur atau silau ya. Jadi perhatikan ya, bisa melakukan pengambilan foto beberapa kali ya untuk melihat hasil pencahayaan tersebut. Kemudian sudut foto ya. Nah, sudut foto ini juga sangat penting ya supaya hasilnya bagus ya dan mendukung produk Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi pertama latar belakang, kedua pencahayaan, ketiga sudut foto ya. Jadi harus dipertimbangkan ya. Nah, setelah mempertimbangkan tiga itu, maka kita ambil beberapa foto dan pilih mana yang bagus di antara foto-foto tersebut ya, baik dengan mempertimbangkan sudut atau pencahayaan ya. Jadi jangan sekali istilahnya jangan sekali jepret atau ini langsung upload, dilihat dulu ya. Mungkin sebelum upload juga bisa second opinion ke teman-teman untuk milih mana foto yang bagus ya. Jadi tadi terkait produk kita ya, jadi terkait pemotoan. Nah, ini seperti dilihat di sini ada foto boneka. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kontrasnya cukup, foto-fotonya bagus ya, sudutnya juga bagus ya. Demikian juga foto yang kedua ya. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin nah itu terkait foto. Sekarang terkait video ya. Jadi ngupload konten itu bukan hanya foto zaman sekarang ya. Video juga banyak dilakukan baik di Instagram maupun di YouTube ya. Kalau sekarang Instagram bisa juga upload video, cuma waktunya sangat singkat ya. Nah, untuk video ini bisa kita buat ya dari yang simpel 15 detik untuk memperlihatkan produk dari segala sudut ya. Jadi snapshot aja, cuma mungkin kalau bisa ya diambil dari beberapa sudut. Atau terkait video bisa juga ya seperti promosi di zaman manual atau jadul ya, bisa berupa video iklan yang menggunakan alur cerita. Itu bisa juga lebih menarik, mungkin ya tergantung bagaimana kita membuatnya ya. Atau juga bisa berupa film pendek mengenai produk. Nah, terkait tadi apakah video singkat, video yang dengan alur cerita, atau film pendek ya, film pendek itu mau mana yang kita akan buat tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Dan juga ya mungkin lihat juga kira-kira mana yang cocok ya untuk event seperti ini dan sebagainya ya. Nah, setelah bikin konten tadi, Bapak Ibu bisa ngupload ke platform yang ada untuk mempromosikan produk Bapak Ibu. Nah, tergantung kalau misalkan produknya yang general, bisa Bapak Ibu upload ke Facebook, yang maksudnya general tuh usianya, maksudnya, wah ini kalangan muda, tua, bisa ya Facebook. Cuma untuk kalau target pasar anak muda biasanya Instagram lebih disukai ya, tergantung juga ya. Bisa juga ke YouTube dan sebagainya ya. Nah, upload konten juga perlu
dipertimbangkan ya. Tadi saya sampaikan bisa upload ke platform yang ada ya, bisa Facebook, Instagram, YouTube, atau yang lainnya ya. Bisa juga ke WhatsApp group ya. Nah, untuk upload konten itu perlu dipertimbangkan mengenai deskripsi produk kita ya. Deskripsi produk kita tuh seperti apa ya. Jadi harus ada ya singkat, padat, dan jelas. Intinya itu ya deskripsinya. Terlalu panjang juga jelek, terlalu ringkas cuma nggak, orang bingung juga ini tuh produk seperti apa. Nah, harusnya singkat, padat, dan jelas ya. Nah, selain mencantumkan deskripsi produk Bapak Ibu, cantumkan juga kontak pemesanan ya. Kontak pemesanan seandainya mau beli barang kita tuh kemana ya, cantumkan kontak pemesanan atau link-link pemesanan ya. Zaman di Instagram sekarang kalau beli sesuatu bisa aja dicantumkan nomor kontaknya atau link pemesanan. Nah, mungkin bisa klik link tersebut, maka kita akan tahu siapa aja yang pesan. Nah, dengan ngeklik atau mengisi form pemesanan ya, maka kita harus membuat informasi yang diperlukan sehingga produk kita itu laku dijual. Nah, jadi pada klik atau kotak pemesanan tersebut harus ada form yang standar yang dibuat sehingga informasi itu cukup untuk kita sebagai penjual, baik untuk misalkan delivery atau kotak bersennya ya. Jadi jangan sampai ada informasi yang dibutuhkan ternyata nggak diminta. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini harus dibuat format pemesanannya. Contohnya mungkin bisa juga macam-macam ya, form pemesanan ya, bisa berupa Google Form atau yang lainnya ya, atau ngisi di situ langsung submit juga bisa. Cuma minimal transaksi atau pemesanan bisa dilakukan baik dalam konteks untuk pembayaran maupun untuk delivery barang kalau sudah terjadi transaksi ya. Oke, nah tadi kita udah upload konten ke platform sosial media, mungkin kita perlu mempertimbangkan juga perluasan jangkauan promosi dengan cara mengoptimalkan media sosial ya. Jadi bagaimana kita supaya promosi ini tuh jangkauannya lebih luas gitu ya. Nah, perluasan jangkauan promosi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Gunakan hashtag pada Instagram ya. Jadi hashtag pada Instagram ini harus sesuai dengan konten yang kita upload ya. Kalau misalkan terkait penjualan sarung, maka ya misalkan hashtagnya sarung menarik atau sarung masa kini ya. Intinya kontennya harus sesuai dengan apa yang kita upload ya, hashtagnya tuh ya. Jadi hashtag harus sesuai dengan konten yang kita upload ya. Jangan hashtagnya A, kontennya B. Nanti kalau di set nggak ketemu ya di platform tersebut ya. Jadi pertama hashtag ya kalau di Instagram. Nah terus kalau seandainya kita sudah melakukan hashtag di Instagram ternyata penjualan atau yang view-nya belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita
mau tidak mau harus melakukan promo berbayar ya. Jadi kita melakukan pembayaran untuk promo di sosmed tersebut sehingga produk kita dipromosikan oleh platform tersebut, baik Instagram maupun Facebook, sehingga orang misalkan pada lagi buka Instagram, bisa aja langsung muncul konten-konten kita ya. Atau mungkin konten kita tuh dipromosikan nanti ke target pasar yang sesuai dengan kita ya oleh Instagram atau Facebook tersebut ya. Kemudian bisa juga melakukan endorse by influencer ya. Jadi endorse by influencer ini tuh mungkin Bapak Ibu ada kenalan yang influencer atau followernya banyak, bisa minta endorse ke dia, tolong promosikan produk saya ya. Ya kalau enggak ada kenalan yang followernya banyak, bisa juga ya nyewa atau kerjasama ya dengan influencer. Nah, sehingga produk Bapak Ibu bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas ya. Nah itu perluasan untuk jangkauan promosi ya salah satunya ya. Bisa dilakukan berbagai cara ya. Ada yang gratis tadi pakai hashtag, promo berbayar, influencer ya. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. Jadi setelah Bapak Ibu mungkin produknya dikenal, dilihat, mungkin terjadi transaksi juga. Nah, bagaimana menjaga hubungan baik supaya ya produk kita tuh tetap dibeli terus ya. Kalau misalkan ada pelanggan ayam ya, kalau dia beli ayam ya beli ayamnya ke kita terus ya. Nah, bagaimana menjaga hubungan baik ya, kita harus keep in touch dengan pelanggan tersebut, yaitu bisa berupa basa-basi ya, say hello kalau di sosmednya, kemudian, nah kalau barang-barang kita promo di sosmed ya, di platform apapun ya, baik Facebook maupun Instagram, biasanya sekarang tuh suka ada feedback ya, terutama mungkin di website ya. Di website tuh selalu ada feedback ya. Jadi feedback dari pelanggan tuh seperti apa. Nah, kita harus perhatikan feedback ini. Nah, zaman sekarang tuh mungkin istilahnya feedback itu review ya. Review pelanggan seperti apa ya. Jadi orang biasanya setelah lihat konten-konten produk kita ya, terakhir tuh biasanya review, gimana sih yang sudah beli di sana tuh kepuasannya. Nah, biasanya suka ada di feedback ya, apakah baik atau buruk atau sedang ya. Jadi biasanya kalau baik tuh reviewnya sampai bintang 5, kalau sedang ya 3. Nah, ini penting ya, mungkin perilaku konsumen dengan digital marketing itu selalu ada review ya, sebelum memutuskan nih si customer tuh harus melihat reviewnya seperti apa. Kalau bagus ya biasanya milih produk kita. Nah, itu mungkin pergeseran perilaku customer ya dengan zaman digital ini ya. Kemudian dengan adanya review atau feedback lah ya, kita juga harus memperhatikan, kita udah masang review, cuma kita nggak memperhatikan atau nggak ngerespon, ya artinya apa? Perhatian kita terhadap produk kita kurang, artinya kalau itu ada feedback atau review yang jelek, ya kita harus perbaiki produk kita itu supaya jangan seperti itu. Nah, sebaiknya juga review juga mungkin perlu direspon ya, baik yang jelek maupun yang bagus ya. Dengan adanya review misalkan ratingnya tinggi, maka kalau orang searching tuh biasanya kita suka lebih duluan lah ya ditampilkan di platform tersebut ya. Dengan
reviewnya bagus, maka akan kemungkinan besar akan dibeli orang banyak ya. Jadi produk kita akan makin laku sehingga ya perusahaan kita makin maju nantinya atau bisnis kita akan maju ya. Nah, dengan memperhatikan review tersebut, maka loyalitas pengguna atau pembeli servis atau produk kita tuh akan tinggi ya, sehingga ya kalau misalkan di mana di pasar mau beli ayam ya belinya ke kita terus ya, terus atau beli daging ya beli dagingnya ke kita terus, karena mungkin ya persaingan juga cukup banyak ya, baik yang misalkan real maupun online ya, terutama kalau online itu persaingannya sangat banyak ya. Nah itu jadi bagaimana menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya, yang harus kita perhatikan. Tadi dengan zamannya digital, tadi yang perlu diperhatikan mungkin review-review itu ya, supaya baik sehingga reviewnya bagus, penjualan meningkat ya. Tadi dengan perhatian selalu merespon apa yang pelanggan sampaikan, maka pelanggan akan puas, nanti loyalitas juga akan meningkat sehingga layanan atau produk kita selalu dibeli oleh pelanggan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait digital marketing ya, dengan berubahnya perilaku ya, terutama ya customer dengan adanya platform digital ini, apalagi zaman sekarang zaman COVID ya, orang selalu berubah ya dari yang manual, dari tradisional berubah ke online atau ke digital ya. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan di WhatsApp group ya. Demikian sharing dari saya, mungkin ya bukan training, mungkin ini sharing. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan juga kalau ada sesuatu yang kurang ya. Demikian, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu pedagang pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kewirausahaan dan digital marketing yang telah disampaikan oleh Ibu Krisna, Angga Dwita, dan Bapak Candiwan. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Mudah-mudahan materi tadi dapat Bapak Ibu terapkan di kemudian hari. Saya mewakili segenap tim Abdimas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.